Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, alhamdulillah, puji syukur. Ibu-ibu kedengar enggak suara saya, Bu? Enggak? Yang benar sih kedengeran nggak sekarang? Dengeran ya, tes. Yang kedengeran dapat door prize dari ketua DKM. Ya, isinya nggak tahu, nanti Lebaran insya Allah katanya dibagi-bagi kalau nggak mudik. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, puji syukur karena memang kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini. Pada malam hari ini tema kita maunya apa? Mau cerita apa anak-anak? Saya mau ngomong sama anak-anak aja lah. Mau cerita apa? Nabi Muhammad. Baik. Nabi Muhammad yang bagaimana saya ceritain? Jadi Nabi Muhammad itu pernah merasa sedih. Tahu? Nabi Muhammad pernah sedih? Pernah sedih. Begitu juga Nabi aja sedih, apalagi kita. Nabi pernah galau. Kita apalagi banyak galaunya. Suatu saat Rasulullah SAW itu galau karena diledekin, dihina oleh kaum Yahudi. Ketika orang Yahudi itu menghina Rasulullah, bahwa Rasulullah ajaran Islam itu ajaran yang tidak orisinal, masih mengikut-ngikut gaya orang Yahudi. Lihatlah katanya orang Islam itu bagaimana dia sholatnya ngadepnya Baitul Maqdis. Sebelum menghadap Ka'bah, Baitul Maqdis. Tahu Baitul Maqdis ada di mana? Di mana, ayo? Nggak tahu. Di Yerusalem, Palestina sekarang. Ya, kemarin ada kalau nonton TV itu lagi berantem tuh umat Islam mempertahankan Baitul Maqdis, lagi sholat diserbu orang Yahudi. Kita doakan saudara-saudara kita di sana agar dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya doa yang bisa kita panjatkan. Ketika itu dihina terus. Kemudian Rasulullah apa kerjaannya? Kerjaannya keluar rumah, terus naik bukit sedikit, ngelihat atas, lihat langit, turun lagi. Besoknya lagi subuh-subuh datang lagi, naik bukit lagi, ngelihat matahari, lihat langit lagi, turun lagi, sampai 3 kali Rasulullah lakukan itu. Rasulullah ingin berdoa tapi malu. Ya, Rasulullah pengen meminta sesuatu tapi malu. Tapi ingat, Allah mendengar apa yang ada di hati. Kira-kira doanya apa? Nah, anak-anak apa doanya? Mintanya apa sih Rasulullah? Naik, melihat langit lagi, turun lagi, lihat langit lagi. Apa doanya? Doanya itu ingin sekali kiblatnya sholat umat Islam digeser dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kemudian turunlah ayat. Sret. Itu Rasulullah ketika perintah untuk memindahkan kiblat itu ketika sholat. Ketika sholat, Allahu Akbar, pertengahan sholat, kemudian ada wahyu turun. Sret, suruh pindahkan fawali wajhaka Satrul Masjidil Haram, pindahkan. Itu sholat Rasulullah kemudian menggeser 2 langkah ke kanan gitu ya. Kemudian pindah kiblatnya. Makanya kalau kita haji atau umroh ada namanya masjid kiblatain. Kiblatain itu masjid yang 2 arah. Satu kiblat ke sini, satu sebelah sana nyerong. Itu bergeser. Doa Rasulullah meskipun gak terucap, doanya didengar Allah. Makanya kadang-kadang itulah hebatnya doa.
Pernah nggak kita berdoa tetapi nggak terucap tapi semuanya terkabul? Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anakku jangan takut berdoa. Berdoa, ya Allah, jadikan bapak saya punya mobil 20 gitu. Ya Allah, naikkan pangkat. Doa anak-anak ini didengar. Udah berdoa nggak buat orang tuanya? Belum. Ya, nanti berdoa. Berdoanya maunya minta apa? Dibingung minta apa katanya ya. Jangan. Pak Andik mah mamah baru aja. Jangan Pak. Kedenger nanti itu ke belakang itu. Ya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semuanya, doa itu adalah bukan yang dilakukan terakhir, tetapi doa itu adalah senjatanya umat Islam yang paling dasar. Dalam suatu saat Nabiullah Musa nih, cerita Nabi Musa ini. Nabiullah Musa didatangi nenek-nenek umurnya 40 tahun. 40 tahun nenek muda ya berarti ya. Nenek muda kemudian datang ke Nabiullah Musa. Hai Musa, hai Nabiullah, coba dong doain saya. Kamu minta apa? Saya minta anak. Wah, minta anak, dia umur 40 belum punya anak. Kemudian tolong dong laporin ke Allah, minta doa. Kemudian Nabi Musa itu digelarnya kalamullah, Khalilullah, dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Makanya Nabi Musa itu nabi yang langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Kemudian ngobrol sama Allah. Ya Allah, ini ada nenek muda minta anak. Kemudian Allah menjawab, itu nggak mungkin punya anak. Kemudian balasan Allah diceritain ke nenek itu, nek, nggak mungkin punya anak. Pulanglah nenek itu. Di rumah apa yang dilakukan oleh nenek tersebut? Apakah putus asa? Enggak, dia selalu berdoa, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian besok datang lagi tuh ke Nabiullah Musa. Ya Nabi Musa, gimana perkembangannya? Apakah Allah sudah merubah takdirnya katanya? Kemudian berdoa lagi, ya Allah, ini ada nenek-nenek lagi yang kemarin datang minta jawaban doanya, apa dikabul apa enggak? Kemudian Allah berfirman kepada Musa, nenek itu sudah takdirnya nggak punya anak. Pulang lagi nenek tadi ke rumah. Besoknya datang lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa, bagaimana kabarnya? Doanya bisa dikabulkan enggak? Kata Allah, dia tidak bisa dikabulkan. Memang takdirnya nggak punya anak. Setelah 3 kali ngadap, nenek muda tadi nggak pernah datang lagi kepada Rasulullah SAW. Kepada Nabi Musa tadi. Nggak pernah datang. Tahu-tahu setahun kemudian nenek itu datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum ini udah beda. Datang ke sana ternyata dia bawa apa? Dia bawa bayi. Kemudian Nabi Musa bertanya, ini bayi siapa? Ini anak saya. Doa saya terkabul. Allah sudah nakdirkan kepada nenek muda tadi nggak punya anak, karena rahmat Allah yang besar itu bisa terjadi. Takdir bisa dirubah karena rahmat Allah itu sangat luas. Makanya ada satu kata kunci doa itu yang harus dipahami, yaitu kita selalu menyebut asma Allah. 2 asma Allah yang sering disebut selalu berkaitan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita lagi pengen apa-apa, ya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Allah. Kata Pak Andik, ya Allah saya minta itu ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim Pak Andik, nanti juga dikabulin. Jangankan 2, 3 dikasih Pak Andik, tenang aja. Nanti saya kasih clue-nya. Jadi artinya apa? Doa ini sangat mustajab. Kenapa? Inilah doa menjadi kekuatan. Ibu-ibu jangan pernah takut doa tidak dikabul. Doa itu 3 faktor. Pertama, ada yang kita berdoa langsung dikabulkan. Cash and carry. Ya Allah, berikan saya minuman aus. Anak-anak datang ke sana bawa aqua ke saya misalnya. Berdoa, ya Allah. Misalnya begitu. Dibawa dia aqua ke sini ke depan. Cukup gitu ya. Gitu. Langsung cash and carry. Ada doa yang tidak dikabulkan di dunia tapi tabungan saving untuk di akhirat. Di akhirat di saving, disimpan. Ini orang ini, makhluk ini, manusia ini tidak mungkin saya kasih, saya ijabah, nanti khawatir. Save di akhirat.
Ada doa yang tidak dikabulkan, tetapi dikabulkan dalam bentuk yang semisal. Misalnya kalau kita berdoa, ya Allah berikan saya mobil Fortuner misalnya. Misalnya berdoa, boleh nggak? Boleh. Kalau berdoa jangan tanggung-tanggung, jangan minta mobil Kijang, Fortuner. Iya, jangan tanggung-tanggung. Mercy, pintunya 2. Ya, mintanya langsung. Nanti Allah kabulkan, Allah kabulkan. Tetapi kalau nggak terkabul dalam bentuk mercy, Allah akan ganti doanya dikabulkan semisal mercy. Makanya dia akan menggantikan dalam bentuk rahmat yang lain. Mungkin dihindarkan dari bala. Oh, ternyata dia berdoa minta mercy. Saya bawa motor tadi hampir ditubuk mercy. Berarti harga doa kita sudah terkabul karena Allah mengganti dengan keselamatan kita ketika naik motor. Ketika masak kompornya nggak meleduk. Ketika lagi tiduran Allah nggak cabut nyawanya mendadak. Ketika lagi mancing nggak tahu kaku mancingnya. Tahu kita nggak tahu. Allah ganti dengan semisal. Itulah bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini doa-doa kita jangan berhenti berdoa. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, saya tidak khawatir, saya tidak takut dengan doa-doa yang tidak dikabulkan. Yang saya khawatirkan adalah hidayah Allah untuk terus berdoa dicabut oleh Allah. Begitulah yang harus kita lakukan. Demikian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.